adil untuk rakyat. Komisi 2 DPR RI mengingatkan netralitas ASN harus terjaga dengan baik agar memastikan terselenggaranya pilkada serentak yang adil untuk rakyat. Anggota Komisi 2 DPR RI Kamarudin Watubun menyoroti terkait pentingnya peran PJ Gubernur dalam menjaga netralitas ASN pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Keterlibatan ASN dalam praktik politik praktis dapat mencederai proses demokrasi. Ia berharap ASN tetap berpegang teguh pada integritas dan mematuhi undang-undang ASN yang berlaku. Itu yang tadi saya ingatkan teman-teman, termasuk PJ Gubernur dan terutama PJ seperti yang kasus yang terjadi di Jayapura yang kemarin saya angkat dalam rapat dengar pendapat dan Mendagri kan. Jadi PJ itu sudahlah kerja dengan baik ya, kepada mereka ini ASN yang diatur oleh undang-undang, tidak, netralitasnya harus terjaga dengan baik. Jangan sampai mereka juga menjadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, keluar saja jadi pegawai, cari uang, jadi tim sukses itu lebih enak kan. Jadi lebih fair itu. Jadi jangan buat pemilu yang berpura-pura. Itu yang tadi saya ingatkan supaya pilkada besok itu dipastikan pilkada yang betul-betul pesta rakyat. Ya. Komisi 2 DPR RI berharap dengan penegasan ini, Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi pesta demokrasi yang baik bagi rakyat, serta pilkada mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sulawesi Tenggara, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Raksasa tekstil di tanah air, bahkan di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyebabkan 50.000 karyawan terancam mengalami pemutusan hubungan kerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Sejak tahun 2021, Sritex telah merugi sebesar 16,98 triliun rupiah. Bangkrutnya Sritex tidak boleh menambah daftar panjang gelombang PHK yang hingga Agustus 2024 telah menembus angka 46.000. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan raksasa tekstil di tanah air, bahkan di Asia Tenggara. Pada Senin 21 Oktober 2024 lalu, Sritex serta 3 anak usahanya, yaitu PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang karena tidak mampu membayar utang sebesar 101,3 miliar rupiah ke PT Indobarat Rayon. Padahal 50.000 karyawan menggantungkan nasibnya ke grup Sritex, namun kini PHK di depan mata.
Selain utang sebesar 101,3 miliar rupiah, Sritex memiliki total tunggakan hingga 25,1 triliun rupiah yang didominasi utang bank dan obligasi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang Sritex di 27 bank mencapai 14,64 triliun rupiah dan 14,42 triliun rupiah lainnya tersebar di 3 multifinance. Sementara itu, aset Sritex per Juni 2024 hanya senilai 9,65 triliun rupiah dan penjualannya terus anjlok. Sritex dicatat telah merugi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan keuangannya, sejak tahun 2021, Sritex mencatatkan kerugian sebesar 16,98 triliun rupiah. Kerugian ini terus berlanjut, bahkan hingga Juni 2024, Sritex masih mencatatkan rugi lebih dari 400 miliar rupiah. Anjloknya kinerja keuangan Sritex diklaim terjadi karena COVID-19 hingga tensi geopolitik yang terus memanas. Padahal nama Sritex sudah diakui di kancah global. Dimulai dari toko kecil di Pasar Klewer di Solo, Jawa Tengah, Sritex pernah berjaya dan menjadi produsen seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sritex juga telah memasok pakaian militer untuk lebih dari 33 negara. Karena kondisi geopolitik yang kian tak menentu, perusahaan yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah ini memutuskan untuk memperbesar pangsa pasar domestik. Namun, serbuan produk impor dari Cina membuat Sritex tak bisa bersaing dan akhirnya kolaps. Bangkrutnya Sritex tidak boleh menambah daftar panjang gelombang PHK yang hingga Agustus 2024 telah menembus angka 46.000. Karenanya, keinginan Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan Sritex dinilai tepat. Baru-baru ini, Prabowo memerintahkan 4 menterinya, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan untuk mengkaji opsi penyelamatan Sritex. Berbagai skema harus dikaji secara sungguh-sungguh, karena upaya ini tak boleh mengorbankan para pekerja, apalagi uang negara. Penyelamatan tidak boleh hanya berfokus pada perusahaan, melainkan harus pada buruh yang menggantungkan hidupnya pada produksi tekstil Sritex, serta menyelamatkan industri tekstil dan turunannya di tanah air. Usulan-usulannya melalui restrukturisasi. Restrukturisasi ini kan sebenarnya sudah berjalan dalam proses PKPU. Proses homologasinya berjalan, cuma kemudian ada gugatan baru. Sehingga gugatan baru itu dimenangkan, tapi kan masih ada proses hukum berikutnya. Kenapa Bapak Presiden menyampaikan dukungan itu? Karena Sritex adalah salah satu industri tekstil terbesar di Indonesia. Jumlah buruhnya sangat banyak, puluhan ribu. Ini menjadi model bagaimana industri tekstil itu bisa bertahan dari semua krisis. Kalau Sritex ini sampai kemudian mengalami likuidasi, kebangkrutan dan dibubarkan, banyak pengangguran, dan ini juga akan menimpa industri tekstil yang lain. Fenomena Sritex harus dimaknai lebih luas. Bukan sekedar menyelamatkan Sritex, pemerintah juga harus memikirkan masa depan industri tekstil di tanah air. Kendornya perlindungan pemerintah terhadap produk dalam negeri dinilai juga jadi biang kerok kolapsnya industri TPT. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024 juga disebut-sebut menjadi faktor utama. Sudah saatnya pemerintah berpihak pada industri dalam negeri. Sudah saatnya regulasi dibentuk untuk melindungi rakyatnya, termasuk industri dan buruh yang bernaung di dalamnya. Penyelamatan Sritex bukanlah final, melainkan garis awal. Nasib dan keselamatan para pekerja harus jadi prioritas utama. Jangan sampai ada lagi karyawan yang di-PHK. Perlu kajian yang lebih mendalam karena total hutangnya gede sekali. Ya, jangan sampai merugikan keuangan negara. Ini memang polemik yang lama ya. Waktu saya masih di Komisi 6, saya juga pernah mempertanyakan masalah Permendag Nomor 8 ini. Karena diyakini dengan adanya Permendag Nomor 8, maka dengan mudah ya barang-barang dari impor dari China masuk. Yang ini mengakibatkan kita tahu industri dalam negeri tidak mampu bersaing. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi nampaknya akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur transportasi antar pulau
pulau dapat digenjot guna mempermudah arus lalu lintas barang. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai patwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. DPR RI memberikan sejumlah catatan terhadap rencana strategis pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan. Seperti apa dorongan dari DPR RI untuk membahasnya? Berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Nah, salah satu poin yang menjadi sorotan adalah yang tertuang dalam Asta Cita terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan impact bagi masyarakat. Nah, lantas seperti apa tanggapan DPR RI terkait dengan visi yang ditanamkan Presiden Prabowo ini? Kami sudah bersama dengan salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, yakni Bambang Haryo. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Tentu ini kabar baik kita bagi Indonesia ke depan terkait infrastruktur. Nah Pak, terkait dengan target pembangunan infrastruktur ke depan, Pak, apa yang sekiranya didorong dari DPR RI terkait hal tersebut? Jadi begini Pak, infrastruktur itu macam-macam. Ada infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur telekomunikasi, itu masuk dalam infrastruktur. Tapi juga ada infrastruktur real ya, real yaitu misalnya jalan raya, terus yang berhubungan dengan transportasi, termasuk kelistrikan dan sebagainya, itu masuk dalam infrastruktur. Ini saya melihat target daripada Pak Prabowo Subianto di samping sumber daya manusia yang betul-betul akan ditingkatkan, terutama karena sumber daya manusia adalah aset ya, sama dengan infrastruktur aset, tapi sumber daya manusia adalah aset terbesar daripada negara ini. Itu yang akan dihebatkan. Jadi dari makannya, gizinya, pendidikannya dan sebagainya. Tapi untuk masalah infrastruktur yang sebenarnya, tentu Pak Prabowo menginginkan untuk membangun infrastruktur yang langsung berhubungan dengan peningkatan ekonomi, terutama adalah infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi massal. Ya, transportasi massal itu bisa kereta api, ya, juga bisa kapal laut dan juga bisa pesawat. Jadi ini yang akan dihebatkan di Indonesia. Tentu karena negara kita juga negara kepulauan, pasti yang diutamakan adalah itu. Karena ada satu target sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak SBY pada waktu itu, yaitu pembangunan hub untuk transportasi laut ya maupun udara, yang dimana pada waktu itu betul-betul akan
berdayakan semaksimal mungkin, termasuk juga pembangunan rel kereta api pada waktu itu adalah double track, yang dimana target kenaikan daripada angkutan logistik kita, jadi tidak hanya melalui jalan darat, tapi juga melalui kereta api dan kapal laut. Itu betul-betul oleh Pak Prabowo nanti akan didorong untuk percepatannya. Jadi dengan peningkatan APBN yang dibelanjakan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Target daripada pertumbuhan ekonomi ke depannya adalah 8%. Jadi ini saya yakin bisa, karena apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini semuanya realita. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Bambang Haryo. Dan tadi disampaikan bahwa DPR mendorong pemerintah Prabowo Gibran nantinya untuk secara lebih serius meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama di pulau-pulau terpencil, dan mampu meningkatkan konektivitas antar pulau yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama yaitu perkuat nasionalisme. Lagu Indonesia Raya berkumandang di gedung DPR tiap hari. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebut kebijakan ini sejalan dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 huruf A dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia. Sekjen DPR Indra Iskandar sudah mengambil sejumlah langkah guna mempersiapkan pelaksanaan kebijakan ini. Salah satunya yaitu dengan pemeriksaan sistem pengeras suara di dalam gedung dan halaman komplek parlemen. Pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya di gedung DPR dilaksanakan 1 kali setiap hari kerja pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dimulai perdana pada hari ini. Sosialisasi tentang kebijakan ini juga sudah dilaksanakan kepada anggota DPR dan pegawai di lingkungan kesetjenan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 2 DPR RI tegaskan Sirekap bukan acuan utama dalam perhitungan suara pilkada serentak. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda tegaskan bahwa sistem informasi rekapitulasi pemilu mobile bukan acuan utama dalam perhitungan dan rekapitulasi suara di penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Sirekap hanyalah alat bantu agar kinerja perhitungan suara oleh KPU secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam sosialisasi Sirekap Mobile bersama KPU pemirsa, Sirekap menjadi bagian dari ikhtiar dalam memperkokoh demokrasi konstitusional yang transparan, akuntabel, dan profesional. Sebagaimana diketahui, KPU akan menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi pemilu mobile pada Pilkada Serentak 2024 yang hingga saat ini sosialisasinya masih terus dilakukan.
Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu perkuat nasionalisme, lagu Indonesia Raya berkumandang di gedung DPR RI setiap hari, serta Komisi 2 DPR RI tegaskan Sirekap bukan acuan utama dalam perhitungan suara pilkada serentak. Demikian dari saya pemirsa, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda, dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat berakhir pekan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.